Keylor Navas menjalani takdir baru dengan bergabung ke Real Madrid pada 2014. Dirinya sempat kesulitan membangun karir barunya bersama Los Blancos. Nasib mujurnya hadir saat Zinedine Zidane datang menjadikannya pilihan utama. Bagaimanakah perjalanan lengkap Keylor Navas membangun karir gemilangnya di Real Madrid? Permulaan yang terjal. Nama Keylor Navas mulai meroket sejak perhelatan Piala Dunia 2014. Bersama timnas Costa Rica, dirinya menjadi salah satu pemain paling disorot pada turnamen tersebut. Kiprahnya di bawah Mister membuat lini pertahanan Los Ticos sulit ditembus. Di babak grup, Navas membawa Costa Rica mengatasi perlawanan Italia dan Uruguay. Padahal Los Ticos hanya berstatus sebagai kuda hitam di persaingan grup D. Costa Rica bahkan menumbangkan Yunani di babak 16 besar lewat adu penalti. Namun cerita dongeng Los Ticos harus kandas di tangan timnas Belanda. Skuad asuhan Louis van Gaal berhasil memulangkan Navas dan kolega lewat babak adu penalti. Sepanjang turnamen, Navas hanya kebobolan 2 gol dari 5 pertandingan. Namanya lalu dilirik oleh beberapa klub besar Eropa, salah satunya adalah Real Madrid. El Real langsung memboyongnya dari Levante senilai 10 juta euro. Dirinya mendapat kontrak jangka panjang berdurasi 6 tahun dengan mendapat gaji 2 juta euro per tahun. Navas langsung bersaing dengan Diego Lopez dan Iker Casillas di bawah Mister Los Blancos. Namun dirinya diprediksi bakal menggeser posisi keduanya sebagai kiper utama Los Merengues. Karir Navas semakin menanjak saat dianugerahi gelar kiper terbaik La Liga di tahun 2014. Penghargaan ini diraihnya berkat performa solid sepanjang musim 2013-2014 bersama Levante. Navas mencatat 163 penyelamatan dan 17 clean sheet di musim tersebut. Dirinya berhasil mengalahkan Thibaut Courtois dan Willy Caballero untuk menyabet gelar individu ini. Florentino Perez langsung menyambut Navas dengan pujian hangat. Kami memperkenalkan salah satu kiper terbaik di dunia. Dirinya sempat digoda oleh beberapa klub besar, namun lebih memilih untuk membela Real Madrid. Setelah ini, Navas akan menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya. Kami percaya padamu. Keylor Navas langsung menghadapi persaingan berat dengan Iker Casillas. Sang Iker yang sempat tersisih oleh Diego Lopez bertekad kembali merebut posisi kiper utama. Casillas hanya bermain sebanyak 24 pertandingan di seluruh kompetisi musim 2013-2014. Sementara Lopez bermain reguler dengan mengemas 37 penampilan. Saya sangat tenang. Saya tahu harus bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin. Di Real Madrid, pemain terbaik harus selalu siap. Mereka memiliki kiper dengan kualitas papan atas. Namun semangat Navas harus berlawanan dengan keinginan Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini lebih mempercayai Casillas sebagai kiper utama Los Blancos. Don Carlo ingin memberikan San Iker kesempatan kedua meski tampil buruk di Piala Dunia 2014. Casillas dan timnas Spanyol hancur lebur dengan gagal lolos dari babak grup. Padahal skuad La Furia Roja berstatus sebagai juara bertahan di edisi Piala Dunia 2010. Ancelotti menganggap Casillas masih dapat diandalkan mengawal gawang El Real. Apa yang terjadi di Piala Dunia benar-benar sudah saya lupakan. Ini adalah awal musim baru. Apakah Casillas akan menjadi kiper utama? Lihat saja nanti. Semua orang percaya pada kualitasnya, ujar Ancelotti. Komentar yang sama juga dituturkan oleh Jerzy Dudek, mantan kiper Real Madrid. Bukan sebuah keputusan yang mudah untuk menentukan kiper utama Real Madrid. Namun jika saya pelatihnya, saya akan memilih Iker. Keylor Navas ternyata harus menghadapi jalan terjal untuk merebut posisi kiper utama. Iker Casillas benar-benar menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti sebagai kiper El Real. Navas pun dicadangkan pada 4 pertandingan awal di musim 2014-2015. Don Carleto baru memberinya kesempatan untuk starter di laga menghadapi Elche. Laga debut spesial di depan publik Santiago Bernabeu memompa semangat Navas. Dirinya bermain cukup impresif di pertandingan ini dengan mencatat 2 penyelamatan. Namun penampilan apiknya harus tercoreng akibat kebobolan tendangan penalti Edu Albacar. Di akhir laga, Los Blancos menang telak dengan skor 5-1. Navas langsung semringah usai sukses menjalani laga debutnya melawan Elche. Bermain di Santiago Bernabeu benar-benar membanggakan. Saya berharap memiliki karir yang panjang di Real Madrid dan meraih banyak trofi bergengsi. Nasib Navas justru kembali terdampar di bangku cadangan.
Casillas langsung menjadi andalan Ancelotti memimpin gawang El Real di laga-laga berikutnya. Navas hanya bermain sebanyak 11 laga di musim perdananya, berbanding jauh dengan musim terakhirnya di Levante, di mana dirinya mencatat 39 penampilan. Navas mengaku akan terus bersabar untuk merebut posisi utama kiper Los Blancos. Menjadi cadangan, saya cukup tenang. Tentu saja saya ingin bermain lebih banyak. Saya bukan orang yang mudah menerima keadaan. Saya tahu ini bukan situasi yang terbaik, namun saya ingin terus berkomitmen. Di akhir musim 2014-2015, kesabaran Navas di Real Madrid mulai goyah. Dirinya mengaku sudah tidak sabar menunggu kesempatan menggeser Casillas sebagai kiper utama. Saya memang tidak pernah protes atau bicara ke media, tapi itu bukan berarti saya tidak gelisah. Saya ingin lebih banyak bermain, karena saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pemain cadangan. Kiper kelahiran San Jose ini sempat berpikir untuk hengkang jelang musim 2015-2016. Saya telah berbicara dengan klub, hanya Tuhan yang tahu saya akan tetap di sini atau tidak. Saya harap akan tetap bersama skuad dan terus mewujudkan mimpi saya sebagai kiper utama. Musim pembuktian Keylor Navas. Takdir Keylor Navas berubah setelah Iker Casillas pergi dari Santiago Bernabeu. Sang Iker didepak manajemen setelah mengabdi selama 16 tahun. El Real sempat hampir menebus David De Gea dari Manchester United dengan mahar 40 juta euro. Namun kesepakatan urung terjadi akibat mesin faxmail yang rusak. Los Blancos pun gagal melengkapi dokumen transfer De Gea tepat waktu. Posisi kiper utama El Real sepenuhnya jatuh ke tangan Navas yang selalu sabar. Rafael Benitez yang menggantikan Carlo Ancelotti percaya penuh dengan kualitas kiper asal Costa Rica ini. Saya pikir Navas akan mendapat kesempatan. Kami ingin memberinya lebih banyak menit bermain agar dia bisa membuktikan kualitasnya dan sejauh ini dirinya tampil apik. Benitez berhasil membuat performa Navas meningkat drastis. Dirinya mencatat 9 pertandingan beruntun sebagai starter di 10 pertandingan La Liga. Sang pemain mencatat statistik pertandingan yang lebih banyak di musim 2015-2016. Navas tampil sebanyak 45 pertandingan untuk Real Madrid di seluruh kompetisi. Dirinya juga mencatat 22 nirbobol untuk Real Madrid di musim tersebut. Navas hanya kebobolan sebanyak 28 gol di La Liga serta 3 gol di Liga Champions. Benitez langsung mengapresiasi performa apik sang kiper dengan komentar positif. Saya sangat senang dengan penampilan Navas. Dirinya sempat ingin hengkang, namun saya tetap tenang. Navas memutuskan bertahan dan saya punya kiper berkualitas untuk Real Madrid. Pujian serupa juga dilontarkan oleh Ben Schuster selaku mantan pelatih Real Madrid. Keylor sudah tampil bagus untuk bertahan di Real Madrid dan itulah yang terpenting. Dia baru saja memulai kejayaannya di sana. Saya sangat menyukainya. Dirinya akan bermain untuk waktu yang lama bersama Real Madrid. Jejak Rafael Benitez di Real Madrid segera sirna setelah dirinya dipecat hanya dalam setengah tahun. Manajemen langsung mengambil keputusan berani dengan menunjuk Zinedine Zidane. El Real merasa Zidane punya cukup pengalaman untuk melatih skuad utama. Dirinya pernah menjadi asisten pelatih Carlo Ancelotti dan menangani Real Madrid Castilla. Di bawah komando Zizou, nasib Keylor Navas sebagai kiper utama justru semakin aman. Dirinya menjadi salah satu pilar utama sang pelatih di musim tersebut. Zidane bahkan memaafkan blunder mantan kiper Levante ini saat menghadapi Borussia Dortmund. Navas gagal mengantisipasi dengan baik tendangan bebas Rafael Guerreiro. Bola muntah berhasil dilesakan dengan mudah oleh Pierre-Emerick Aubameyang ke gawang. Navas tampil sangat bagus. Secara keseluruhan dia menjalani pertandingan yang baik. Dia punya karakter kuat untuk bermain di laga besar seperti ini. Dirinya hanya kurang beruntung kebobolan gol seperti itu, ujar Zidane membela Navas. Di akhir musim, Navas mengantar Los Blancos merengkuh trofi Liga Champions ke-11. Dirinya hanya kebobolan 3 gol dan mencatat 9 clean sheet. Selama 2 musim tersebut, Navas kembali membawa El Real meraih gelar Liga Champions beruntun. Penampilannya sebagai kiper utama Los Blancos kembali dipuji Zidane. Navas terus menjadi pilar penting bagi Real Madrid. Dia membuat banyak penyelamatan penting untuk kami. Bersama Zidane, Navas mencapai puncak karirnya sebagai pesepak bola. Kehidupannya di Real Madrid semakin nyaman dan berlangsung dengan bahagia. Navas juga menjalin persahabatan erat dengan Sergio Ramos, Luka Modric, dan Lucas Vazquez. Posisinya di ruang ganti mulai dihormati dan dianggap penting oleh para rekannya.
terus bertarung meski dipaksa pergi. Selama Zinedine Zidane melatih, Keylor Navas terus menjadi palang pintu utama El Real. Namun Los Blancos sempat mengincar kiper baru untuk memberinya persaingan. Los Blancos sudah nyaris memboyong Kepa Arrizabalaga dari Athletic Bilbao di musim dingin 2018. Namun transfer sang kiper langsung diboikot oleh Zidane. Sang pelatih mengaku sedang tidak membutuhkan kiper baru untuk memperkuat lini pertahanan. Kepa sangat bertalenta, tapi saya tak mau mendatangkan kiper di tengah musim. Saya tidak menyesal dirinya batal bergabung ke Real Madrid. Florentino Perez menjadi dalang utama di balik misi pengusiran Navas dari Santiago Bernabeu. Setelah Zidane didepak dari kursi pelatih, dirinya langsung mencari kiper baru. Real Madrid berhasil mendaratkan Thibaut Courtois dengan bandrol 35 juta euro dengan kontrak 6 musim. Pria Belgia ini mengaku sangat berhasrat membela panji kebanggaan El Real. Secara personal, saya begitu ingin membela Real Madrid. Rasanya begitu menakjubkan untuk bermain di salah satu klub terbaik di dunia, ujar Courtois. Julen Lopetegui ditunjuk manajemen Los Blancos untuk menggantikan Zinedine Zidane. Pelatih asal Spanyol ini mencoba bersikap adil dalam memilih kiper utama. Lopetegui membagi menit bermain Thibaut Courtois dan Keylor Navas. Dirinya memainkan Courtois sebagai kiper utama di kompetisi La Liga. Sementara Navas mendapat jatah untuk tampil di Liga Champions dan Copa del Rey. Bersama Lopetegui, Courtois bermain lebih banyak dengan mencatat 10 pertandingan. Navas bermain lebih sedikit dengan tampil sebanyak 8 laga. Posisi kiper asal Costa Rica ini semakin terancam setelah kepergian Lopetegui yang digantikan Santiago Solari. Sejak Solari masuk, Navas hanya bermain di Copa del Rey. Posisinya sebagai kiper utama di Liga Champions diserahkan sepenuhnya pada Courtois. Padahal Courtois tampil buruk di musim debutnya bersama Real Madrid. Pemain kelahiran Flemish Limburg ini kebobolan 36 gol di La Liga musim tersebut. Dirinya hanya mencatat 10 clean sheet di seluruh kompetisi. Courtois pun kerap menjadi kambing hitam di balik performa El Real yang inkonsisten sepanjang musim. Santiago Solari rupanya kembali didepak oleh Real Madrid mendekati akhir musim 2018-2019. Los Blancos kembali memanggil Zinedine Zidane untuk mengisi posisi pelatih. Dengan adanya Zidane, Navas kembali dipercaya menjadi starter di bawah Mister El Real. Namun tangan besi Florentino Perez masih berambisi kuat menyingkirkan sang kiper. Navas merasa dihianati oleh klub yang telah dibelanya dengan sepenuh hati. Situasi telah berubah, saya pernah memenangkan 3 gelar Liga Champions beruntun bersama Real Madrid, hingga tidak dimainkan sama sekali. Los Blancos akhirnya melepas Navas ke Paris Saint-Germain di musim 2019-2020. Dirinya ditebus dengan mahar senilai 15 juta euro dengan kontrak 4 tahun. Saya sangat bersemangat bermain di sini, Paris Saint-Germain. Saya akan melakukan apapun untuk membawa klub ini meraih banyak trofi bergengsi. Dengan perjalanan karirnya bersama Real Madrid, apakah Keylor Navas layak disebut sebagai kiper legendaris El Real?